Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun wa wajibul wuqufi huduruhu bi ardi arafata lahzatan ba'da zawali yaumi arafata walau maran wa naiman bisyarti kaunihi aqilan wa yabqa ilal fajri. Paslun ay hadza paslun, ini satu pasal. Wa wajibul wukuf, bermula yang wajib dalam wukuf. Huduruhu, yaitu berhadirnya dia bi ardi arafata, di tanah yang bernama Arafah, lahzatan, sebentar. Ba'da zawali yaumi arafata, setelah gelincir matahari. Ba'da zawali, setelah gelincir matahari, yaumi arafata, hari Arafah. Walau maran, sekalipun sekedar lewat. Wana iman, dan sekalipun tidur. Bisyarti kaunihi, dengan syarat keadaan dia akilan, berakal. Wa yabqa ilal fajri, dan berterusan waktu wukuf itu ilal fajri, kepada waktu subuh atau fajar shadiq. Paslun wa wajibul wukuf, bermula wajib dalam wukuf. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunat haji, dan seterusnya. Rukun haji ialah apabila tidak dilakukan, maka haji itu tidak sah. Wajib haji, apabila ditinggalkan, wajib bayar denda atau dam. Sunat haji, apabila ditinggalkan, tidak membatalkan, tidak, atau hajinya tetap sah. Nah, lalu di antara rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat. Bermula haji itu yaitu wukuf di Arafah. Maksudnya mu'zamul haji wukufu bi Arafah. Paling besar rukun haji itu wukuf di Arafah. Kenapa? Tidak bedlah. Al-hajju Arafah ay mu'zamu arkani, mu'zamul haji al-wukufu bi Arafah. Paling besar rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Kenapa paling besar itu? Karena orang tidak boleh wukuf di Arafah ini digantikan. Orang wukuf di Arafah ini tidak boleh dibadalkan. Sehingga orang yang berhaji itu, baik orang itu garing, lawan rudak-rudaknya, atau lawan pembaringannya, itu dibawa ke Arafah. Kenapa? Karena tidak bisa dibadalkan. Sedangkan tawaf dan yang lainnya itu bisa dibadalkan.
Itu bisa dibadalkan. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Rukun yang paling besar dalam haji itu yaitu wukuf di Arafah. Nah, bagaimana wajib dalam wukuf di Arafah? Yaitu huduruhu bi ardi Arafah. Seseorang berhadir mendatangi satu tanah. Ardi itu bumi, tanah yang bernama Arafah. Di Mekah itu ada ngarannya bumi tempat yang tempat itu disebut Arafah. Lalu ada batasannya. Batasan Arafah itu dari timur ke barat, ini ada batasan Arafah. Di Arafah itu ada gunung. Ya, ngarannya Jabal Rahmah. Di Arafah tuh ada gunung, ngarannya Jabal Rahmah. Lalu orang-orang berhaji ini harus ke Arafah sini. Seapa berhadirnya? Berhadirnya itu lahzatan, sebentarnya. Kapan berhadirnya? Yaitu 9 Zulhijjah. Harinya 9 Zulhijjah ba'da zawali yaumi Arafah. Setelah zuhur hari Arafah. Ini umpama hari ini 9 Zulhijjah, berarti Arafah. Orang berhaji benar harus wukuf ke Arafah. Maka seseorang yang berhaji setelah memakai ihram dulu. Ihram haji sudah, mau di hotel di mana asal di Mekah silakan. Lalu berangkatlah benar menuju Arafah. Kalau kita contohkan stadion. Sampailah ke stadion olahraga atau Arafah. Sampai di sana. Sekarang apa yang diulah? Lahzatan asal setumat barang ada di sana. Wajibnya. Selebihnya benar. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu bagana di Arafah itu sunat mulai imbah zuhur sampai maghrib. Nah ini bagian sunat, paham? Sunat mulai imbah zuhur ke Arafah ini sampai di Arafah itu imbah zuhur benar. Terhitung wukuf di Arafah itu sesudah zuhur. Biar satu madhab sudah sah. Tapi kada depan orang setumat dia benar. Yang kita orang haji ini kada setumat benar. Mereka melaksanakan sunnah, yaitu bagana di Arafah itu mulai zuhur sampai maghrib. Pertanyaannya, kenapa nang diulah? Kan gitu. Nah bicaranya itu adalah sunnat dalam wukuf. Itu sunat dalam wukuf itu bagana di Arafah zikrullah, berzikir apa, berdoa, beribadah sampai maghrib. Sampai maghrib. Di mana? Di tempat mana di Arafah itu yang kita itu sudah ditentukan. Arafah itu mana panas. Karena kada ada pohon di Arafah itu panas. Lalu disediakan kemah oleh siapa? Oleh pemerintah Saudi Arabia. Ada kemahnya. Lalu kemah itu kemah khusus mana? Orang Indonesia di sini, orang Malaysia di situ, orang Brunei, karena seluruh dunia ada kemahnya. Lalu dibagi-bagi. Ini kelompok Indonesia, orang Kalimantan Selatan di mana tuh di situ.
Orang Barabai tindaknya nomor berapa, kemahnya nomor sekian. Disitulah orang Barabai. Bagana di mana? Dalam tindak. Makan di mana? Ya di situ disediakan. Makan, minum, WC apa disediakan. Semuanya WC, tempat mandi itu dadakan. Bertaan dadakan. Kenapa? Mun orang meneh di Arafah itu jutaan manusia. Mun dikumpulkan di kamu kotorannya itu berapa? Kemana larut sungai-sungainya ada? Makanya itu kewajiban pemerintah Saudi Arabia mempersiapkan itu. Ada WC-nya, ada kamar mandinya, semuanya dadakan. Iya dadakan. Nang kada dadakan itu sama benar kemahnya. Nah bagaimana di sini? Sudah ada disediakan di kemah. Apa diolah? Ya di dalam situ. Sembahyang zuhur di dalam kemah. Sembahyang mau khutbah, kena ada khutbah Arafah, itu bagian daripada sunat wukuf di Arafah di dalam kemah. Ya masing-masing orang Barabai kemahnya mau khutbah di kemah situ, sembahyang zuhur mau khutbah, sembahyang kena sampai maghrib, sembahyang maghrib, habis maghrib keluar dari Arafah. Keluar dari Arafah. Nah, itu sunat. Kayaknya ada sunat dalam wukuf itu toh. Sunat dalam wukuf itu diantaranya bertahan di Arafah siang dan sebagian siang, sebagian malam. Itu kena ada pembahasan khusus. Ini dulu nang wajibnya. Wajib berhadir ke satu di Arafah walau sebentar, terhitung mulai zawal. Sesudah zawal itu gelincir matahari, dalam kurung sembahyang sesudah zuhur hari Arafah 9 Dzulhijjah, walau maran sekalipun lewat dia. Kada bagana ada lewat dia di Arafah sah sudah. Wana iman sekalipun guring. Orang wukuf di Arafah guring ya kada apa sah. Tapi sembahyang atau datang ke Arafah, umpama datang ke Arafah jam 2 sudah sembahyang zuhur, datang ke Arafah jam 2 jam 3 datang sana guring lagi sampai jam 3 bangun keluar pada Arafah sah. Yang penting datang berhadir di satu tempat yang bernama Arafah, walau maran wana iman, sekalipun hanya sekadar lewat dan tidur. Bisyarti kaunihi akilan, bisyarti dengan syarat kaunihi kaunil mukib, keadaan orang yang berwukuf itu akilan, berakal. Berarti orang gila ada sah wukuf di Arafah, orang pingsan kada sah, orang mabuk kada sah, kanak-kanak sah. Anak-anak sah ya. Masih bakal ya. Ada gila, ada mabuk apa? Ini belum balik. Wa yabqa ilal fajri. Wa yabqa dan berterusan waktu wukuf itu ilal fajri
sampai fajar shadiq dalam kurung subuh. Apa maksudnya? Waktu wukuf itu rahmatai mulai imbah zuhur sampai subuh hari raya. Artinya orang lamun datang kawuk di Arafah itu imbah asar boleh. Paham re? Orang datang ke Arafah wukuf di Arafah imbah maghrib boleh. Paham re? Sampai waktunya subuh. Kalau masalah wajibnya beda kena kalau bicara masalah sunatnya. Orang bila datang ke Arafah imbah maghrib wukufnya sah, tapi dia meninggalkan sunnah. Yang mana sunnahnya wukuf di Arafah itu imbah gelincir matahari. Imbah asar itu kan imbah gelincir ya Allah. Orang wukuf di Arafah imbah zuhur lalu jam 5 sore keluar dari Arafah. Sahlah, sah, tapi dia ketinggalan sunnah dalam wukuf Arafah. Yaitu sunnah dalam wukuf di Arafah itu sampai malam menemui malam, yaitu maghrib. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa wukuf di Arafah itu wajib menemukan sebagian siang, menemukan sebagian malam. Paham ya? Nah, dalam mazhab Syafi'i ya sudahlah, bila wukuf di Arafah datangnya imbah zuhur, kalau perlu belum zuhur datanglah berzuhur di Arafah sampai akan ke maghrib. Bila keluar sebelum maghrib dari Arafah bayar denda, tapi dendanya sunat. Habis. Nah, makanya ada selanjutnya wa sunanuhu al-jam'u bainal laili wan nahari. Wa sunanuhu dan sunat wukuf al-jam'u menghimpunkan bainal laili wan nahari antara malam dan siang. Sunat dalam wukuf itu menghimpunkan antara malam dan siang. Iya tadi mulai imbah zuhur atau jam 5 akan datang sampai maghrib. Jadi siang bertemuan, malam bertemuan gitu intinya. Sunat. Wa tahlilu wa takbiru dan sunat bertahlil. Di wukuf tuh. Nah ya zikir tahlilnya nenggai apa? Wa takbir dalam dibaca. Wa yuta'akkadul iksaru minhu dan ditekankan memperbanyak daripada tahlil. Batahlil berzikir di saat wukuf di Arafah. Wal waridu dan bermula yang datang dari Rasulullah aula itu lebih bagus. Menggawa doa-doanya, zikirnya, tahlilnya warid dari Rasulullah itu nang bagus. Lalu nang paling abdal ialah wa abdaluhu, bermula yang paling abdalnya ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini aja banyak ya. Ini dari Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lima rawat Tirmizi
5 karena hadis rawat Tirmizi yang meriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa hassanahu dan menghasankan hadis itu. Apa hadis Nabi? Afdalud du'ai, paling afdal doa Arafah, yaitu doa Arafah. Jadi paling afdal doa pada hari Arafah. Paling afdal doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu, sebaik-baik zikir yang aku baca, ana wan nabiyuna min qabli, aku dan para nabi sebelumku, ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, banyak waktu wukuf di Arafah. Kita pang sama, karena ini bacaan hari Arafah. Jadi mun kita di sini kada wukuf di Arafah, baik yom bacaan ini. Kemudian wa takbir, wa talbiyah di Arafah. Sunat bertalbiyah di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu wat tasbih wa tilawatu, baca Quran, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa tilawah wa aulaha suratul hasyr. Yang paling bagus membaca Quran di waktu wukuf di Arafah itu yaitu surah Al-Hasyr. Baca waktu wukuf di Arafah itu surah Al-Hasyr. Bila kada bisa, ada lagi wa aula minha, yang lebih baik daripadanya Al-Ikhlasu, membaca surah Al-Ikhlas. Tetapi wa qaunuhu, membaca surah Al-Ikhlasnya itu mi'atun 100 kali kah? Alfu marratin, atau 1000 kali. Bila kadang baca Quran, baca surah Al-Ikhlas 100 kali atau 1000 kali. Karena ada hadis Nabi. Li khabarin, karena ada hadis Nabi, man qara'aha alfa marratin. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Dia masalah. Dia masalah, maka diberikan apa yang ia pinta. Diberikan apa yang ia pinta. Habis. Kemudian wa iksarul buka ma'aha ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.